Hari ini kita bicara tentang bagaimana bertransformasi menjadi guru masa depan yang mempesona, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan yang krusialnya adalah begini, mengapa kita harus perlu bertransformasi? Itu rasional pertama yang saya bangun, pentingnya bertransformasi itu, bahwa guru ini adalah berbekal masa lalu, artinya dididik di masa lalu, disuruh mengajar sekarang, dan akan mempersiapkan masa depan siswa. Jadi ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Clear suara saya kan Pak Moderator? Oh. Clear? Oh. Ya, oke. Jadi ini tentu tidak mudah. Bagaimana kalau tidak bertransformasi, mau mempersiapkan masa depan orang, itu tentu tidak mungkin bisa dilakukan bila tidak menjadi pembelajar yang tangguh. Jadi gimana? Satu-satunya cara untuk bisa bertransformasi itu dulu, kita disuruh mengajar saat ini, di sini, mempersiapkan masa depan anak-anak Indonesia. Jadi guru ini harus bertransformasi. Dengan cara apa dia bertransformasi adalah, satu-satunya cara adalah menjadi pembelajar. Ini, menjadi lifelong learner, dan orang yang secara terus-menerus mengembangkan diri sendiri. Continuing professional development. Ya. Jadi kita ini kalau ditanya dengan sederhana, bagaimana caranya ya supaya saya bisa bertransformasi menjadi guru masa depan? Ya caranya menjadi pembelajar yang tangguh. Itu aja kuncinya. Tetapi untuk menjadi pembelajar yang tangguh ini kan memerlukan literasi bahasa dan literasi IT. Lifelong learner. Jadi a lifelong learner is a lifelong winner. Kira-kira kan begitu. Kata Einstein, once you stop learning, you start dying. Jadi begitu Anda sudah tidak belajar lagi, berarti sudah mati. Artinya apa sekarang? Ketika ditanyakan mengapa kita harus bertransformasi, karena kita disuruh mengajar sekarang, padahal kuliahnya masa lalu, tapi mau mempersiapkan masa depan orang. Tentu bukan pekerjaan yang mudah. Argumentasi yang sangat fundamental atau rasional pertama. Coba kenapa rasional itu saya ajukan? Karena kalau gurunya ini bukan pembelajar, nanti guru ini bisa diganti sama teknologi. Apakah kehadiran guru nanti masih diperlukan di sekolah? Kan pertanyaan kita begitu. Atau kita ganti. Bagaimana caranya supaya kita ini tetap diperlukan di sekolah? Kan itu pertanyaannya juga, itu pertanyaan yang menarik juga itu. Gimana caranya supaya kita tetap dibutuhkan di sekolah? Nah, coba kita lihat nih sejenak. Sorry. Pasti share-nya tidak pakai itu tadi, pakai sound. Kita share pakai sound sekarang. Share sound, oke. Share. Nah, saya mau menunjukkan betapa bahwa guru ini bisa digantikan oleh suaranya ada Pak Moderator. How much learning material can you retain? Suara ada. Maksud saya ini sebuah artificial intelligence yang bisa menggantikan guru dan betul-betul dia sangat smart. Dia bisa diinstal beberapa bahasa, dia bisa dengan mudah menjelaskan sesuatu dan sangat sistematis. Nah, jadi kemajuan-kemajuan seperti ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi guru kita. Itu rasional yang pertama, bahwa kalau guru tidak belajar dan tidak bertransformasi menjadi guru yang masa depan dan guru yang mempesona, dia akan digantikan oleh robot. Itu maksud saya. Yang kedua, rasionalnya begini. Coba kita lihat dulu. Apakah dengan memberikan tunjangan profesi dapat meningkatkan atau mentransformasikan guru menjadi guru yang mempesona? Nah, itu pertanyaannya kan gitu. Nah, sekarang kita akan punya tunjangan profesi. Coba kita lihat deklarasi guru 4 Desember, Undang-Undang Guru, sertifikasi, terus pembayaran tunjangan profesi. Setelah 14 tahun, 13 tahun dibayar tunjangan profesi itu, apakah guru-guru kita lebih bagus? Ternyata tidak. Nah, ternyata tidak. Jadi kalau begitu, mengapa dengan memberikan tunjangan itu tidak membuat guru kita bertransformasi? Rasional yang ketiga, mengapa guru harus bertransformasi? Karena kita sedang bicara dengan indeks inovasi. Jadi guru itu kita bicara tentang masa depan. Masa depan orang, masa depan bangsa ini hanya bisa dijawab lewat inovasi. Jadi nggak ada cara lain. Sungguh tidak ada cara lain untuk memperbaiki nasib bangsa ini kecuali inovasi. Lalu
Inovasi itu basisnya kreativitas. Kreativitas itu ada di otak manusia, di otak anak-anak bangsa. Inovasi itu ada dalam benda yang sudah dihasilkan oleh anak-anak bangsa. Nah, kreativitas kita rendah, indeks inovasi kita rendah. Kenapa kreativitas kita rendah? Karena siapa orang yang kreatif itu? Orang yang cara berpikirnya tingkat tinggi, berkomunikasinya baik, berkolaborasinya juga baik. Itulah orang yang kreatif. Jadi tidak mungkin orangnya kreatif kalau berpikirnya tidak tingkat tinggi, cara berkomunikasinya tidak bisa menggunakan berkomunikasi digital, tidak bisa oral, tidak bisa tulisan. Jadi cara berkomunikasi sangat menentukan dan tidak mengerti bekerja sama. Tidak mungkin dia inovatif. Akibatnya pertanyaannya, kenapa anak-anak Indonesia itu tidak kritikal, tidak high order? Ya karena memang tidak diintegrasikan dalam pembelajaran. Kenapa tidak diintegrasikan dalam pembelajaran? Karena tidak dikuasai gurunya. Kenapa tidak dikuasai guru? Karena tidak bertransformasi. Makanya sangat sentral tema yang diambil oleh PPG UHO hari ini. UHO, FKIP UHO hari ini. Jadi kalau ditanya, kok nggak dikuasai guru ini hal-hal yang high order? Ya karena gurunya nggak bertransformasi. Coba lihat indeks kita. 2022 kita ranking 75. 2021 kita ranking 87. Tetapi memang kita naik, tapi tetap di bawah Filipina, di bawah Vietnam, di bawah Thailand, di bawah Malaysia jauh. Masa iya anak-anak Indonesia inovasinya jauh di bawah Malaysia yang cuman boleh dikatakan terbang hanya 30 menit ke sana. Nah sekarang orang rupanya bicara inovasi itu kenapa kita rendah inovasi? Karena bicara tentang knowledge and technology. Nah itu dia. Berarti kan knowledge kita rendah. Creative output. Human capital. Human capital kita itu kita selalu bicara human resources. Padahal yang dibahas orang sekarang itu human capital. Jadi we have to turn on from human resources to human capital. Mestinya kan gitu ya. Terus institut infrastruktur business sophistication. Semua ini terkait dengan cara berpikir. Semuanya terkait dengan pendidikan. Jadi sejatinya kalau mau menaikkan indeks inovasi kita, mulailah dari sekolah. Kalau mau mulainya dari sekolah ya kita mulai dari guru gitu. Nah, inilah argumentasinya bahwa coba kita lihat nih. Kenapa cara berpikir itu tidak tinggi? Nah, mengapa? Karena lebih spesifik lagi kita sekarang. Lebih spesifik lagi, karena tadi pengantar Pak Moderator bagus sekali. Lebih spesifik kita jawab. Karena guru-guru kita tidak paham menerapkan problem-based learning dan project-based learning. Titik. Udah. Jadi, kenapa harus problem-based? Hanya dua ini. Problem-based dan project-based. Hanya itu yang bisa menanamkan critical thinking. Dan critical thinking itu basis dari kreativitas. Kreativitas itulah basis dari inovasi. Jadi tidak boleh rupanya model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan high order. Tidak bisa. Yang bisa hanya yang dua ini iya. Tapi kalau sudah dipakai yang dua ini, pakailah model-model belajar yang lain, nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya untuk apa orang PPG, ya untuk melatih yang dua ini, itu jawabnya. Jadi kalau orang PPG tidak melatih ini, alumni PPG tapi tidak terampil menggunakan problem based dan project based di mata pelajarannya, itu namanya tidak lulus PPG namanya. Nah, jadi konstruksinya bertransformasi tadi itu dapat dijawab adalah mahir dan terampil menggunakan PBL dan PJBL pada mata pelajarannya. Kita persempit sekarang bertransformasi itu menjadi guru yang betul-betul handal untuk menerapkan itu. Karena itulah cara yang bisa menanamkan critical thinking dan communication dan collaboration. Karena itu basis dari kreativitas. Bapak dan Ibu, menjadi simple sebetulnya argumentasinya. Itu rasional yang ketiga. Nah, sekarang rasional yang keempat. Coba lihat dulu. Dikembangkan kurikulum. Berapa kali kita berganti kurikulum? Tahun 47, 64, 68, 73, 75, 84, 94, 97, 2004, 2006, 2013. Ini semua perubahan kurikulum melulu ini. Nah, dirubah terus kurikulum ini, karena itu gurunya terus juga harus bertransformasi. Coba, kalau nah tiba-tiba kan saya ditanya, apa sih bedanya Pak kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar? Saya jawab nggak ada bedanya. Kecuali pada digital sistemnya, pada digital learningnya. Hanya itulah bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. By design, by concept, sama persis. By design, by evaluation,
K13 itu identik dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi tidak ada pergeseran yang signifikan by design. Tetapi harus kita akui bahwa di Merdeka Belajar di-endorse habis-habisan teknologi. Dengan menggunakan platform Merdeka Belajar itu, guru-guru kita dengan mudah bisa, pertama, bisa mempelajari konten-konten by digital system. Yang kedua, bisa sharing di digital system. Bisa sharing tentang best practices. Tapi persis sama ini kurikulum ini. Coba lihat argumentasi dari kurikulum Merdeka Belajar menggunakan Permen dari 2017, Permen 2036 atau berapa itu, 2017 persis sama. Bahwa argumentasi K13 itulah yang diboyong menjadi argumentasi kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Berarti untuk menapaki seluruh pergeseran ini, maka guru harus bertransformasi. Itu argumentasinya. Sekarang tantangan perubahan kurikulum itu coba lihat. Di sini kan bergeser profil lulusan. Nah, profil lulusan masa depan, profil rakyat Indonesia. Jadi profil lulusan itu yang memaksa standar guru ini harus berubah. Kira-kira begitu. Kalau standar guru berubah, standar proses dan penilaian juga harus berubah. Ya namanya standar kompetensi berubah. Masa nggak berubah di standar proses dan penilaian? Kira-kira itu yang memaksa harus berubah. Dan ini dihadang oleh tantangan masa depan. Yang luar biasa itu. Coba bayangkan sekarang, begitu di perguruan tinggi kita bicara mencetak lulusan yang bekerja pada pekerjaan. Yang pekerjaan itu sekarang belum ada. Jadi luar biasa, makanya kita nggak bisa bicara lagi tentang link and match. Dan nggak relevan. Kapan mau matchnya? Orang sebentar-sebentar berubah. Perubahan itu sangat cepat gitu. Nah ini tantangannya, itulah argumentasinya. Bahwa kita harus bertransformasi karena amanat undang-undang, amanat standar global, living in the world, think globally, act locally. Itu memaksa kita karena revolusi industri 4.0, 5.0 society, 5.0 University itu lahir. Internet of Things, disruptive innovation, artificial intelligence, augmented reality, virtual classroom, struktur pekerjaan, pekerjaan baru muncul, pekerjaan yang hilang, macam-macam yang terjadi. Nah inilah yang memaksa guru harus bertransformasi. Yang berikut, perkembangan kebutuhan global. Anak-anak Indonesia ini akan berhadapan dengan era atau perubahan era yang mengandung turbulensi yang sangat luar biasa dan bekerja lintas budaya bekerjanya, lintas masyarakat. Universitas Halu Oleo ini adalah hub untuk menghubungkan masyarakat lokal dari Halu Oleo ke masyarakat internasional. Jadi WHO bukan sekedar perguruan tinggi biasa, tapi dia adalah Global Research University. Itulah Halu Oleo sejatinya. Dan anak-anak di sekitaran Sulawesi juga akan bekerja dengan turbulensi yang luar biasa. Karena itulah terjadi pergeseran. Seluruh anak-anak Indonesia wajib memiliki dua core kompetensi, yaitu memecahkan masalah. Jadi solving problem that do not exist yet. Yang sekarang belum ada. Dengan menggunakan teknologi juga yang dilibatkan. Yang teknologinya itu pun sekarang belum ada. Nah, dan dia harus bisa hidup dan bekerja bersama-sama secara harmonis dengan kultur yang berbeda-beda. Bayangkan luar biasa core kompetensi ini. Karena itulah dia memerlukan penguatan tentang apa? Inisiatif, courage, selain digital literasi, critical thinking, cross cultural awareness. Dan inilah yang memaksa bahwa anak-anak Indonesia memerlukan life-based learning approach. Jadi kita sudah bicara, bukan lagi tadi kita bicara PBL dan PJBL. Problem based learning dan project based learning. Inilah modal untuk life-based learning, LBL. Kira-kira kalau kita gurunya tidak bertransformasi, tidak mungkin dia bisa bicara soal life-based learning approach. Nah inilah saya kira sosok utuh guru profesional yang dibutuhkan tadi. Itu yang diadres, yang di-attach oleh moderator tadi. Bagaimana sih sebetulnya sosok utuh guru itu? Nah kita buat dulu seperti ini. Siapa guru yang ideal itu? Bila dia mampu menerapkan life-based learning. Kira-kira jawabnya sementara begitu, walaupun nanti kita gambarkan. Rasional yang berikut. Coba lihat nih potretnya UKM PPG. Berapa persen yang lulus?
rendah ini kan 41%. Jadi kalau nggak guru bertransformasi, ini tanda-tanda guru udah mulai bertransformasi ini. Karena ini naik ini kan, naik terus ini dari periode-periode. Bahkan sekarang makin tajam kenaikannya. Jadi dari sini kita belajar bahwa guru kita selama ini, begitu kita sodorkan yang kita kenal dengan high order thinking skill atau high order level soalnya itu, ya mulai gurunya tidak bisa. Dulu gurunya itu terbiasa dengan tentukanlah, kan gitu ya. Nanti Kator nampak ini slide-nya? Nampak, Prof. Nampak, oke. Nah, coba lihat ini. Meski tidak terjadi transformasi yang luar biasa, tapi guru kita itu secara perlahan-lahan memang memperbaiki diri sehingga kelulusan di UKM PPG itu semakin tinggi. Tapi tadi saya mencoba memahaminya begini. Kebiasaan guru-guru kita selama ini tidak terbiasa berhadapan dengan high order thinking skill. Soalnya ya, sebab begini. Saya memberikan soal untuk mahasiswa saya yang saya bimbing itu padahal. Matematik ini padahal ini. Saya kasih soal high order di SD, di SMP, di SMA. Itu yang betul-betul bisa hanya 1 dari 5 orang. 1/5, 20%. Masalahnya bukan dia tidak tahu, tetapi memang tidak terbiasa. Soal yang high order level HOTS tidak mungkin berubah menjadi LOTS. Tapi soal yang high order ini bisa berubah dari sulit menjadi mudah. Nah, guru-guru kita tidak paham karena memang tidak terbiasa. Masalahnya adalah bagaimana mungkin guru mengajarkan yang high order, dia pun tidak tahu. Contoh gini, lihat. Begitu kita kasih sama guru-guru kita soal yang bentuknya pakai stimulus. Jadi soalnya begini urutannya. Ada stimulusnya, ada STEM, oke, dan ada option. Nah, ini langsung nggak bisa dijawab ini sama guru kita. Karena dulu tidak pakai stimulus ini, dia biasanya pakai STEM saja. Jelaskan, tentukan apa yang dimaksud, apa perbedaan, gitu-gitu dia soalnya. Jadi di high order itu, ini stimulus diberikan untuk bisa atau tidak memahami apa yang ada di stimulusnya. Nah, ini memaksa guru kita harus bertransformasi. Nah, pertanyaan sekarang Pak Moderator gini, strateginya gimana Pak? Dan ranah transformasinya kayak apa? Supaya jelas gitu. Nah, strateginya begini. Strategi transformasinya gini. Ini guru-guru kita ini di sini mau dibuat menjadi guru yang seperti ini, profesional dan mempesona. Katakanlah sekarang dia guru biasa. Masa dari seminar ini bisa langsung Pak? Bisa. Bisa, Bapak dan Ibu. Seminar hari ini akan memberikan landasan yang kokoh. Bagaimana Bapak Ibu guru bisa bertransformasi. Dan ini menjadi strategi dari dosen PPG. Bila tidak peduli dengan strategi ini, nah, tidak mungkin ada transformasi. Kapan terjadi transformasi guru itu? Bila yang dirubah itu adalah mindset-nya. Jadi transformasi hanya berubah dari mindset guru. Pertanyaannya adalah, tidak mudah Pak merubah mindset. Mindset ini berubah dari reflective mindset, dari reflektif baru ada change mindset, baru ada yang disebut dengan growth mindset. Kalau sudah tiba pada growth mindset ini, segala sesuatu dia akan open mind, open heart, and open will. Dan di growth mindset itu akan satu pikiran, hati, dan tindakan. Kalau tiba di situ itu, barulah ada transformasi dari guru itu. Jadi jangan mentransformasikan guru dengan pelatihan bila tidak ada agenda untuk melihat apakah mindset guru-guru ini berubah atau tidak. Bahkan di sini saya tulis yang berubah itu adalah heart set, mindset, skill set, dan tool set. Tapi semua bermula dari mindset gurunya. Jadi begitu berubah mindset, barulah Bapak berikan bagaimana cara mengubah perilakunya mendidik. Bagaimana mengubah suasana belajar. Bagaimana mengubah kualitas dari muridnya, lulusannya. Dan inilah yang diterjemahkan dalam 7 hal. Sehingga transformasi itu tadi, mana dia sosok utuh guru yang benar itu. Guru ideal itu. Lihat, berangkat dari kepribadian yang kokoh. Jadi, kepribadian yang kokoh diwujudkan dalam 2 hal saja. Kepribadian yang utuh itu diwujudkan dalam merancang pembelajaran yang baik dan melaksanakan pembelajaran yang lain. Melaksanakan ini di dalamnya ada evaluasinya.
Jadi bermula dari kepribadian yang kokoh dulu. Jadi karakter, integritas, tampil mempesona, panggilan jiwa, hal-hal seperti itu yang dilekatkan pada guru. Jadi kalau tidak dilekatkan memang integritas pada guru, tidak mungkin dia menjadi guru yang mempesona. Jadi kan karakter integritas mengawali bagaimana orang yang menjadi mempesona. Kalau ditanya yang mana sosok utuh guru yang profesional itu, di dalamnya ada mempesona. Mempesona itu memang belum bicara pun gurunya nanti sudah tertarik muridnya. Baru dilihat saja, baru disenyumi gurunya aja, muridnya sudah tertarik. Itu orang-orang yang mempesona itu. Apalagi dia semakin bicara, semakin terpesona muridnya. Karena benar-benar apa yang diucapkannya itu adalah kata-kata yang mulia. Dan rasanya murid tidak bisa tidak mendengarkan. Karena semua penting yang diucapkannya. Seperti ibarat makanan, semuanya segar, bukan makanan yang basi. Nah, itu yang pertama sebetulnya yang diwujudkan ke dalam 6 hal ini. Kalau tidak kuat karakter gurunya, tidak integritas tidak kuat, tidak bisa diwujudkan ke nomor 2 dan nomor 3 sampai seterusnya. Nah, karena kuat karakternya, barulah dalam hati bertanya, apa yang dibutuhkan anak-anak saya ini datang ke sekolah? Semua orang tua menyuruh anaknya ke sekolah karena orang tua yakin di sekolah itu ada kebaikan. Karena orang tua yakin bahwa anak-anaknya akan dididik menjadi orang baik, orang pintar, orang cerdas, orang berguna di sekolah. Karena itu seorang guru hebat tadi itu, karakternya itu diterjemahkan pada, kalau di sekolah kita sebutnya capaian pembelajaran, kalau di sekolah kita menyebutnya tujuan pembelajaran, kalau di sekolah kita menyebutnya life skill. Jadi tujuan pembelajaran itu, seorang guru hebat tadi itu menerjemahkan kehidupan ke ruang kelasnya. Anak-anakku sekalian, dalam hidup kalian akan menjadi seperti ini. Dalam tujuan pembelajaran itu, seorang guru yang hebat itu mengintegrasikan lifelong learner. Dalam tujuan belajar itu, dia mengintegrasikan high order. Baru dia berpikir, mana dong materinya yang relevan. Nah, itu sehebat-hebat guru. Tapi pada saat berpikir materi ini, nah, disinilah hadir guru versinya 4.0 itu. Guru versi 4.0, dia berprinsip, guru sehebat-hebat guru itu adalah activated deep source of learning. Jadi dia bisa mengaktifasi sumber belajar itu dimanapun sumber belajar itu berada. Itulah sehebat-hebat guru. Nah, kemudian dia berpikir bagaimana dong rancangannya. Dengan rancangan ini, anak-anak bisa belajar sendiri. Dulu kita merancang RPP tatap muka. Bayangkan guru yang sekarang, dia harus bisa merancang RPP tatap muka, dia bisa merancang RPP daring, dia bisa merancang RPP blended, dia bisa merancang RPP untuk orang tua, belajar di rumah. Karena anak-anak belajar di rumah. 4 RPP harus disiapkan oleh guru yang sekarang. Transformasi RPP kita dari sekedar transformasi tatap muka menjadi 4 RPP. Ini transformasi yang luar biasa. Jadi tema kita hari ini sangat sentral. Karena sejatinya kata-kata transformasi itulah yang paling relevan untuk kita. Transformasi. Bukan link and match. Bukan seperti itu. Transformasi. Bagaimana? Lalu dia berpikir proses belajar yang seperti apa dan penilaian yang apa. Lihat. Tetapi sehebat-hebat guru, karakternya kuat, dia hebat di 2-6, kalau dia tidak mengerti merefleksi, tidak berubah mindsetnya, tidak mengerti melatih dirinya, tidak bisa berkembang. Karena guru yang hebat itu adalah guru yang bisa melatih diri sendiri. Pelatihan oleh vendor itu dampaknya kecil sekali. Yang dasar dampaknya itu adalah pelatihan oleh diri sendiri. Nah, inilah yang akan membangun kinerja mempesona. Jadi kinerja yang mempesona itu berguna untuk semuanya. Dan ini yang akan bisa mengubah sekolah. Transformasi tata kelola dan transformasi kultural akan terjadi di sekolah. Selama ini kita bicara di sekolah selalu transformasi tata kelola saja. Tidak pernah terjadi transformasi kultural. Dimensi daripada transformasi guru itu seperti itu. Nah, sekarang saya mau buat. Inilah sosok utuh guru yang ditanyakan Pak Moderator tadi. Apa sih sosok utuh guru Indonesia itu? Nah, ini dia. Dia guru profesional, menguasai materi ajar. Jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Kalau guru tak menguasai materi ajar, jangan mengajar. Karena dia akan mengajarkan hal yang salah dan keliru dan miskonsep. Maka dia sukses mengajarkan yang salah nanti. Murid bisa dibuatnya ketawa-ketawa, tapi sebenarnya dia sedang mengajarkan yang keliru. Begitulah guru tidak menguasai materi. Tapi berkarakter dan berkinerja menginspirasi dan di sini mempesona.
Tapi kata-kata yang sangat penting itu adalah soal ikhlas. Sosok untuk guru masa depan itu. Nah, gimana caranya mencetak guru yang seperti itu? Atau by myself, by me, bagaimana saya bisa bertransformasi guru seperti itu, Pak? Sekarang kita elaborasi lah dulu ini. 7 kompetensi guru ini, kita definisikan yang di atas itu menjadi begini. Mampu melaksanakan tugas keprofesian yang mempesona. Gitu. Orang yang seperti itu yang saya jelaskan tadi, bisa merumuskan tujuan pembelajarannya ini. Yang kedua, mengerti materinya. Yang ketiga, mampu merancang pembelajaran. Mampu melakukan. Itu aja dulu kata kuncinya. Mampu menilai muridnya, membuat assessment. Bisa melatih diri sendiri. Coba kita lihat konstruksinya Bapak dan Ibu. Saya konstruksi begini. Nah, lihat. CP2 dan CP3 itu di dalamnya CP4. Kan gitu ya. Di dalam ini semua ada CP5 yang membawahi itu semuanya. Dan di sini ada CP6, di sini ada CP7. Saya mau mengatakan begini Bapak dan Ibu. Kalau CP7 ini tidak ada, tidak mungkin bisa berkembang yang ini. Hanya CP7, saya latih diri saya secara latih sendiri. Berkembang CP6, CP5, CP7. Tetapi CP2 sampai CP7 ini tidak bisa berkembang kalau nggak ada CP1 ini. Itulah pentingnya panggilan jiwa tadi itu. Itulah pentingnya. Nah, konstruksinya seperti itu supaya saya tahu bagaimana saya akan berubah. Inilah yang disebut dengan guru yang mempesona itu tadi. Karena konstruksi seperti ini. Sekarang ranahnya. Coba saya ranahnya. Nanti kita akan diskusi Pak Moderator. Ranahnya begini. Saya pengen mulainya dari Paulo Freire. Apa yang harus berubah pada diri saya? Kata Paulo Freire ini ada Paulo Freire, ada Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro. Dua ini sama-sama membangkitkan pendidikan untuk melawan keterjajahan. Itu Ki Hajar Dewantoro, anak raja, sekolah di sekolah Belanda, dikuliahkan ke Belanda, pulang-pulang melawan Belanda karena Belanda itu menjajah. Itu Ki Hajar Dewantoro. Paulo Freire, dia lihat di Brazil sana itu pendidikan itu hanya melahirkan calon penindas baru. Ada sekolah, ada perguruan tinggi, lalu bekerja untuk rezim dan menindas. Bangkit Paulo Freire dari situ. Karena itulah Paulo Freire, education does not make us educable. It is our awareness of being unfinished that make us educable. Jadi pendidikan sebenarnya bukan membuat kaum terdidik, tapi membangun kesadaran bahwa kita ini harus terus belajar. Bahwa kita ini belum selesai. Itu yang dibangun di pendidikan. Sama prinsipnya dengan apa yang diajukannya, memerdekakan, membangun kesadaran sesuai dengan kehidupan dialogis. John Dewey juga bilang education is life itself. It is not preparation for life. Jadi pendidikan itu adalah kehidupan melekat. Jadi jangan di sini jalan kehidupan, di sini jalan masa depan, tidak. Dia blend langsung. Orang kalau misalnya bisa tamat SMP pasti lebih bagus dibanding dengan tamat SD. Jadi ini Paulo Freire, pendidikan itu tuntunan, menuntun orang. Jadi sejalan dengan pikirannya Vygotsky, orang lahir sudah membawa apa yang bisa dikerjakan. Tapi orang lahir harus ada yang bisa dikerjakan dengan bantuan guru. Makanya dibilang ZPD, Zone of Proximal Development. Jadi saya bisa mengerjakan yang kuning ini atas bantuan orang lain. Sama dengan Ki Hajar Dewantoro. Orang itu bawa kodratnya masing-masing. Jadi kita guru hanya menuntun. Tapi pendidikan itu sejatinya membuat diri lebih baik. Membuat bangsa lebih baik. Membuat dunia lebih baik. Ki Hajar udah mikirnya jauh seperti itu. Pendidikan itu membereskan diri kita. Membereskan negara. Membereskan dunia. Jadi mempercantik diri sendiri, mempercantik bangsa, mempercantik dunia. Itulah pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi arena atau aras atau domain dari transformasi itu, guru berada pada domain-domain seperti ini. Dia mengerti Vygotsky, dia mengerti scaffolding. Bagaimana memindahkan anak dari zona tertentu ke zona berikutnya. Kata Paulo Freire, kita bicara dengan post-problem education. Jadi kita posing problemnya. Jadi kita betul-betul yang bisa memindahkan kita menjadi kuat dan tangguh adalah masalah. Kalau tak ada masalah yang dihadapi, tidak mungkin kita tangguh. Atas argumentasi itu, atas nilai itulah pendidikan dibangun. Gitu. Oke. Nah sekarang kita bisa memahami variabel-variabel apa sebetulnya yang mempengaruhi kinerja guru yang mempesona ini. Ada namanya gap fenomena. Coba kita lihat fenomena guru sekarang. Ada namanya gap research.
kinerja guru profesional itu bicara soal mindset, tapi risetnya bicara soal pembelajaran melulu. Misalnya, jadi ada gap di riset. Ada gap di teori dan falsafah. Falsafahnya itu mestinya kita pakai misalnya adalah Ki Hajar Dewantoro atau Paulo Freire atau John Dewey atau mana, tapi kita pakai falsafah lain. Jadi ada gap di teori, ada gap di falsafah yang kita. Nah, ini hal-hal yang mestinya dicermati dalam memahami kinerja guru. Nah, dan perkembangan seperti ini, dulu ada PTPG menjadi IKIP, menjadi universitas. Apa yang terjadi? Nggak ada perubahan. Dulu gurunya itu SGB, SGA, D2, S1, sampai sekarang bersertifikat. Apa yang berubah ya? Nggak ada. Kurikulum LPTK dari fleksibel, dari ke monotrack, kembali fleksibel, semi kedinasan. Apa yang berubah di sekolah Bapak dan Ibu? Jadi, ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita. Dan kalau kita lirik-lirik sih ke negara-negara berikutnya, hampir sama kalau standarnya, tapi bedanya hanya di implementasi. Kalau di Australia itu kan professional knowledge, professional practice, dan ini. Dan sama nih, know students and how they learn, sama. Know the content and how to teach it, sama. Plan for implement effective teaching and learning, sama. Create and maintain supportive and safe learning, sama. Assess, provide feedback, and report on student, sama. Ya kan, kita ngerti gitu loh. Misalnya assessment for atau off lah dulu. Assessment of learning. Udahlah, itu aja lah kita yang terus-terusan paham. Begitu kita naikkan assessment for learning, udah mulai bingung. Tak jalan. Apalagi kita bilang assessment as learning, udah nggak ada lagi. Jadi memang masalahnya bukan by konsep. Di Finlandia pun sama juga. Ini ya, high level content materi kita, bahkan kita sebut lagi apa yang disebut dengan advanced material dan substansial material. Nah, pedagogical knowledge sama aja, sama. Kalau kita mau kemana ini sekarang? Ke United States, wah ini sama juga gitu loh. Nah, United States. Jadi ini kalau kita ke mana ini? Ke Singapura sama, nggak ada bedanya. Kalau kita mau ke mana ini? ASEAN sama ini kan. Deepen and broaden my knowledge, master my teaching practice, understand education trends, policies, and curriculum. Keep myself updated on local, national, regional, and global. Sama. Know my students, use sama. Nah, jadi guru itu mestinya bergerak dari disiplin mind menuju synthesizing mind, creative mind, respectful mind, dan ethical mind. Sama. Jadi oke. Itulah menurut saya gerakan-gerakan yang harus dibangun bagaimana melakukan transformasi itu. Nah, sekarang konteksnya. Nih ya. Yang pertama, bertransformasilah gurunya ini. Kalau tidak memahami harmonisasi horizontal dan harmonisasi vertikal. Sekali lagi saya ulang, harmonisasi horizontal dari kurikulum dan harmonisasi vertikal dari kurikulum. Nggak bisa menjadi guru masa depan. Jadi langkah pertama transformasi yang saya lakukan secara lebih operasional ini, tadi domain filosofinya sudah, secara operasional saya bekerja dulu memahami seutuhnya apa itu harmonisasi horizontal dari kurikulum antara pengetahuan, skill, dan attitude. Kenapa saya harus berulang-ulang mengatakan ini? Karena Pak Moderator, Pak Dekan FK tak kunjung tiba kita kerjakan. Bukan hanya di Sulawesi, tapi juga di Sumatera Utara, di Medan pun tak kunjung tiba. Nah, itu kenapa saya selalu menyampaikan ini. Kalau di SD itu mestinya sikap itu 80%. Jangan tank mata pelajaran, tank pindah mata pelajaran IPA, tank mata pelajaran bahasa Indonesia. Waduh, ini konstruksinya SD di sini yang banyak itu sikap ini, attitude ini yang banyak ini. Bukan mata pelajaran. SMP baru, perguruan tinggi lihat, nggak ada lagi sikap, udah terlambat karena sikap hanya dibangun pada 0 sampai 5, 6 sampai 12 tahun. Lewat dari situ nggak usah bicara-bicara sikap lagi. Bisa sih, tapi sudah sulit. Anak-anak kuliah sekarang aja kita bilang sikap-sikap, kita dibilang lebay kok. Bapak ini macam nggak tahu apa yang terjadi katanya. Coba. Jadi terlambat, kalau pengetahuan nggak apa-apa, sesudah tua pun kita bisa belajar. Itulah kenapa saya berulang-ulang menyampaikan ini. Karena itu hal yang sangat fundamental dari pendidikan Indonesia. Bahwa kita berada pada yang seperti ini tadi. Yang ini.
So di sini dijajali orang di SD ini pengetahuan. Nggak ada gunanya. Itu akan merusak struktur otaknya aja itu. Nah, oke. Nah, yang berikut nomor 2 adalah mengubah isu yang paling kritikal menurut saya adalah objektivitas dan kejujuran untuk menilai. Nggak jujur kita menilai murid sendiri. Tidak jujur kita menilai mahasiswa sendiri. Ada ujian meja hijau, tetapi kadang-kadang mahasiswa nggak bisa jawab, tetap aja dia nilai B. Dari mana saya tahu nggak jujur? Begitu kita benchmarking nilai A di Unimed, kalkulus 1 dengan nilai A di perguruan tinggi yang hebat, sama-sama kalkulus 1, kemampuannya beda. Tidak apa-apa Pak, karena beda perguruan tinggi. Oke, nilai A oleh dosen A di kalkulus 1 dan nilai A di dosen B sama-sama kalkulus 1, kemampuan mahasiswanya ini nggak sama. Berarti beda, berarti nggak jujur. Taruhlah Pak, itu sudah beda dosen. Udah saya tes nilai A mahasiswa X dengan nilai A mahasiswa Y oleh dosen Z tak sama kemampuannya. Padahal dosennya sama. Disinilah kita tidak jujurnya kadang-kadang untuk menilai. Karena itulah isu ini saya masukkan menjadi isu sentral untuk bertransformasi. Kalau toh juga guru-guru kita tidak objektif menilai, siapa murid yang mau belajar? Karena itu, lihat di Afrika Selatan itu, kalau mau menghancurkan satu generasi bangsa, tidak perlu dengan cara-cara yang canggih. Hancurkan penilaian di sekolah, hancurlah masa depan bangsa itu, masa depan generasi itu. Sampai begitu ketatnya. Karena itu, ini nilai yang diberi guru ini 8, 9, 10. Kita tes nilainya 3, 4, 5. Berarti nilai yang diberikan guru ini palsu. Kata Pak Winarno Surahman, memberi nilai palsu pada murid sendiri sama dengan membunuh anak kandung sendiri. Jadi guru-guru ini hati-hati. Kita bisa membunuh anak kandung sendiri bila memberi nilai palsu pada muridnya. Maksudnya bukan membunuh fisiknya, tapi membunuh mental, membunuh kreativitasnya. Itu maksudnya. Bukan membunuh anak, menikamnya, tidak. Tapi ini isu yang harus menjadi kritikal sekali. Oke, sekarang konteks berikutnya, bertransformasi. Jangan berharap anak-anak itu akan mempunyai karakter, integritas, sikap kalau yang di racing di jalur pengetahuan. Karena kalau pengetahuannya sekelas dokter pun, kalau integritas nggak ada, ditangkap juga masalah. Itu masalahnya sekarang kita. Jadi terlalu asik meracing murid di jalur pengetahuan. Padahal jalur yang membangun sikap itu beda sekali dengan jalur pengetahuan. Jalur pengetahuan itu mengingat, memahami, mengaplikasi. Jalur sikap jauh sekali. Jalur sikap menerima. Dia akan merespon. Membuatnya menjadi nilai kehidupan. Mengorganisasikannya, melakukannya, membiasakannya. Beda sekali ini jalurnya. Nah, itu konteks yang berikutnya. Jalur keterampilan beda lagi. Jalur ini beda lagi. Jalurnya ini. Observing, jalur beda. Nah, itu konteksnya. Nah, konteks yang berikut ini sudah tahu bahwa teori belajar yang paling canggih itu teach others, masih dipakai juga yang lain. Teori belajar yang paling tinggi nilainya adalah suruh muridnya mengajar. Titik. Begitu disuruh dia mengajar, kalang kabut dia belajarnya. Itulah teori yang paling ini. Sudah tahu teori belajar, doing real thing, masih kita pakai juga yang lain-lain. Bertransformasi untuk do real thing. Nah, bertransformasi menerapkan PBL dan PJBL tadi itu. Karena konstruksinya menjadi seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, anak-anak Indonesia itu yang menjadi human work di masa depan, pekerjaan mereka itu cuma di level mana? Level C4, C5, C6. Ini levelnya. Atau dengan singkat, pekerjaan masa depan itu hanya memerlukan high order thinking skill. Human work. Lalu malangnya anak-anak Indonesia, nasibnya anak-anak Indonesia malang karena di racing di C3, C1, C2, C3. Padahal ini adalah pekerjaan komputer. Computer work. Inilah malangnya anak-anak Indonesia itu. Capek-capek belajar di sini, padahal ini pekerjaan komputer. Amerika Serikat 47% pindah menjadi pekerjaan komputer. Cina 70%. Malaysia 67%. Apa artinya ini? Kalau Malaysia 67% pindah ke komputer, berarti 7 dari 10 itu pengangguran. Kalau tidak dididik di level ini. Pengangguran. Karena pekerjaannya diambil pekerjaan komputer. Nah, ini bertransformasi. Lihat ini. Sudah tahu yang dibutuhkan itu non-rutin interpersonal dan non-rutin analitik. Itulah yang dibutuhkan oleh masa depan.
Tahu-tahu anak-anak Indonesia di racing di mana? Di rutin manual, di non rutin manual, di rutin kognitif, di racing di sini yang dibutuhkan di sini. Jadi kalau gurunya nggak bertransformasi, terus anak-anak Indonesia malang terus nasibnya nanti. Lihat ini konstruksinya. Sudah tahu yang dibutuhkan itu, sudah saya bilang tadi kalau kreativitas. Bangunan kreativitas itu hanya oleh 3 ini. Ini sudah tahu. Yang paling dibutuhkan itu adalah soal abstraksi. Iya kan? Jadi tidak boleh guru mengajar bila tidak mengerti computational thinking. Karena hidup ini abstraksi. Hidup ini algoritma. Hidup ini pola. Hidup ini adalah dekomposisi. Kalau guru tidak mengintegrasikan ini, kapan dapat siswa ini semua? Enak hidup ini kalau mengerti abstraksi. Enak sekali. Nah, oke. Sekarang kita lanjut konteks yang berikutnya. Mestinya dari 54 juta anak Indonesia itu ya minimal 80% dididik pakai high order thinking. Tahu-tahu gurunya begitu ditanya, Bapak tahu HOTS 70%. Paham tidak? Tinggal 80%. Bapak pakai nggak di sekolah HOTS itu? Tinggal 20%. Bapak konsisten nggak menerapkan high order thinking? Tinggal 5%. Berarti 5% dari 54 juta cuma 2,7 juta. Kan gitu ya? Guru dari 3 juta cuma 150.000. Bagaimana mungkin Indonesia bangkit menjadi 5 besar negara di dunia memerlukan 110 juta kaum terdidik yang ditamatkan 5%. Berapa puluh tahun lagi kita supaya jumpa 110 juta kaum terdidik ini? Nah, itu masalahnya gitu. Jadi guru-guru kita. Nah, ini konteks antara metode materi dengan materi kontennya. Ada guru yang hebat materinya dan cara mengajarnya hebat. Dialah sejatinya guru yang sudah inspiratif dan bertransformasi tadi. Jadi bagaimana saya menjelaskan transformasi lewat gambar ini? Lihat, ada guru di sini. Dia mengajarnya hebat tapi materinya materi lama yang tak berguna. Sukses mengajarkan yang tak berguna. Bertransformasilah ke kuadran 1 ini. Kan gitu. Ada guru yang materinya hebat tapi tak pandai mengajar, murid-murid tak mau belajar. Dia bertransformasilah ke kuadran 1 ini. Ada guru materinya hancur dan cara mengajarnya pun aut-autan, nggak beres. Ya udahlah, bertransformasilah ke situ, tapi berat. Transformasi itu kan begini. Nah, jadi kita ini adalah generasi yang misalnya tidak mengerti soal teknologi. Ya sudah, bertransformasilah. Sebab the single biggest problem facing education today is that our digital immigrant guru. Jadi guru-guru kita itu imigran terhadap digital system. Ya udah, bertransformasilah kita. Jadi konteksnya menjadi seperti ini. Konteksnya juga menjadi seperti ini. Lihat. Kalau guru saya dulu jadi guru itu menguasai materi, ini saja yang saya kuasai, udah terkagum-kagum murid saya sama saya dulu. Nah, sekarang nggak bisa guru seperti itu karena saya harus pedagogi sejarah, beda dengan matematik. Dan tak bisa juga saya menjadi guru matematik yang hebat kalau nggak mengerti teknologi yang berhubungan dengan matematik dan teknologi yang dipengaruhi matematik. Inilah irisannya, makanya ya transformasinya saya suka tidak suka harus belajar teknologi. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, ini konteksnya. Falsafah RPP. Bertransformasilah dari guru yang menunjukkan RPP itu di dalam map tertulis ke RPP yang menjadi. Lihat, RPP itu adalah pikiran, hati, dan tindakan. Itulah RPP. Kira-kira begitu. Jadi bukan kertas, bukan tulisan RPP itu. RPP saya itu, itulah pikiran saya, itulah hati saya, itulah tindakan saya. Otto Scharmer itu terkenal karena soal yang 3 hal ini. Otto Scharmer, sehebat-hebat manusia, padahal dia itu dosen MIT. Dipanggil melatih menteri-menteri di Indonesia, melatih semua gubernur, melatih semua rektor. Saya itu angkatan ke-6 dilatih Otto Scharmer. Dia bilang, sejatinya manusia itu yang sebaik itu adalah selaras antara pikiran, hati, dan tindakannya. Itulah guru yang hebat itu sebetulnya. Masa Otto Scharmer yang merumuskan itu, padahal itu keseharian kita sebetulnya. Tapi keseharian kita dalam ucapan, dalam tindakan. Nah, sejatinya RPP itu adalah pikiran, hati, dan makanya RPP yang hebat itu menjelaskan diri sendiri, anak-anak bisa belajar sendiri, dan anak-anak bisa mengukur sendiri. Itulah RPP. Nah, kalau begitu ditransferlah RPP ini tadi. Kepribadian yang hebat mempesona itu dalam rancangan, ditransfer dalam pelaksanaan. Inilah yang dimaksud dengan pelaksanaan itu, ini yang dimaksud dengan rancangan. Dan didukung oleh portofolio saya, karena saya adalah guru yang secara terus-menerus melatih diri saya. Nah,
Gitulah konteks operasionalnya daripada daripada transformasi itu. Nah, rangkumannya begini. Kita sedang bicara transformative nation. Mengapa saya bangga pada topik hari ini? Di mana-mana orang sekarang bicara bangsa yang transformatif. Itulah di mana-mana, bangsa yang transformatif. Jadi transformative nation itulah yang mau kita kejar lewat transformative education, lewat transformative learning, dan lewat transformative kompetensi. Jadi kita sedang bicara tentang bangsa yang bisa bertransformasi. Kenapa harus bisa bertransformasi? Itu saya katakan tadi. Karena ketika kita bicara link and match, berat rasanya karena perubahan itu tidak seperti dulu lagi. Perubahan itu bisa diprediksi. Nah, makanya kita link and match. Sekarang tidak bisa diprediksi. Nah, bangsa yang bertransformasi itu yang mengerti memanfaatkan knowledge dan teknologi, mengerti kreativitas, bisa mengendorse human capital dan research, dan betul-betul infrastrukturnya hebat dan bisnisnya hebat. Dan inilah kemaslahatan bangsa itu oleh guru yang mempesona. Tapi tidak cukup, kita harus bicara outcome-based education, outcome-based curriculum, outcome-based learning, dan outcome-based assessment. Inilah sejatinya saya mengajukan standar guru masa depan untuk menjawab yang dibilang oleh moderator tadi. Di samping guru mempesona yang bicara dengan literasi, bicara dengan attitude, tapi saya mengajukan guru masa depan itu adalah programmer di bidangnya dan coder di bidangnya. Jadi kalau bukan programmer di bidangnya, dia tidak dipakai di masa depan nanti. Itulah sejatinya penambahan yang betul-betul sangat kontekstual dan futuristik terhadap standar kompetensi guru yang ada sekarang. Nah, saya kira penutup dari slide ini saya ingin memperdengarkan ini. Betapapun semua pekerjaan kita ini, kalau nihil dari kejujuran gak ada gunanya. Pengalaman seminggu di Finlandia bulan lalu sangat membekas dalam benak saya. Sehingga saya mencari-cari mengapa Finlandia menjadi negara paling makmur di dunia. Padahal Finlandia tidak memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah. Juga kondisi musim negara ini sangat ekstrim karena dekat dengan kutub utara. Fakta tentang Finlandia adalah negara paling nyaman untuk tempat tinggal manusia di dunia ini berdasarkan survei CNN. Di semua negara setelah New Zealand, itu karena apa? Inilah yang saya ingin tahu. Penduduknya termasuk memiliki pendapatan tertinggi di dunia, menjadi Finlandia salah satu negara paling makmur di dunia ini. Juga menjadikan negara Finlandia negara paling bersih dan paling tertib sedunia. Sebagai seorang yang memiliki hobi membaca, saya berkesimpulan jangan-jangan negara paling nyaman sedunia ini, New Zealand dan Finlandia ini, pendidikannya tinggi-tinggi orang-orangnya, atau knowledge-nya sangat baik. Tetapi saya baru tahu ketika saya bertanya dengan beberapa orang mengapa Finlandia itu nyaman ditinggali dan orang bahagia di sana. Karena mereka percaya bahwa kejujuran adalah resep makmur dan bahagia. Mereka yakin dengan kejujuran yang dimiliki setiap aparat, pejabat, anggota parlemen akan membuat negara menjadi makmur tanpa perlu menjadi pintar dalam bidang pendidikan. Pokoknya EQ banget deh tuh bangsa. Jadi mereka sangat memfokuskan pada emotional quotient. Mereka yakin sekali bahwa dengan moto mereka, kejujuran adalah awal dari semua kebaikan, bukan kepintaran. Kejujuran dan etika moral adalah prioritas negara Finlandia dalam 20 tahun terakhir, dan hanya dalam 5 tahun mereka berubah dengan cepat tingkat kemakmuran dan kebahagiaan negara ini. Sekali lagi, bukan karena kepintaran atau kekayaan alam mereka. Kekayaan hati mereka adalah kunci kemakmuran dan kebahagiaan. Mereka tidak mau berbuat salah bukan karena takut dihukum, tetapi takut ditiru generasi di bawah mereka dan kemudian menulari yang lainnya. Dan Finlandia dapat pelajaran bahwa bahagia itu bukan kebanyakan aturan, tetapi tingginya kesadaran. Dari mana semua itu didapat? Dari kejujuran. Kejujuran ternyata membuat tingkat kenyamanan dan kebahagiaannya tinggi. Apa efek saya ke Finlandia? Mungkin ngimpi membuat negara Indonesia ini menjadi makmur dengan kejujuran. Tetapi hal ini bukan tidak mungkin. Saya tertarik ingin membuat lingkungan kecil untuk saya tumbuh bersama kejujuran. Saya kok berpikir ingin membuat perumahan sederhana, 100 unit yang isinya orang-orang yang mau jujur dan terbuka bersama. Kita memilih tetangga kita sebagai extended family kita, yaitu orang-orang yang satu visi, ingin mengajari kejujuran dan keterbukaan bersama. Adakah yang minat bergabung? Saya yakin pasti saya tidak sendirian. Bapak Ibu sekalian, betapa pertama Finlandia itu bicara soal kejujuran dan kesadaran. Itu nomor 1. Jadi saya ingin mengatakan bila pendidikan Indonesia tidak mengintegrasikan kejujuran, semua upaya yang dilakukan akan sia-sia. Sekali lagi semua upaya apapun yang dilakukan itu
akan sia-sia bila tidak bicara dengan kejujuran. Kita tidak mengintegrasikan kejujuran. Satu. Yang kedua, orang Finlandia itu takut berbuat buruk. Bukan karena takut ditangkap polisi, takut dihukum, takut KPK. Bukan. Tapi mereka takut perbuatan buruk itu ditiru oleh generasi. Betapa mulianya. Jadi, orang yang perbuatan buruknya ditiru generasi, terus dilakukan oleh generasi. Seandainya bertobat pun dia nggak ada gunanya. Mati pun dia nanti tetap mengalir perbuatan buruk itu. Sebaliknya, perbuatan baik itulah yang mengalir bila orang berbuat baik. Begitu kesadaran. Makanya setinggi-tinggi peradaban bangsa di muka bumi ini adalah soal kejujuran dan kesadaran. Nah, orang ibu di akhir dari sajian ini saya mengutip 5 quote terkenal. Satu, didik anakmu sesuai dengan zamannya. Itulah transformasi itu tadi. Karena mereka tidak hidup di zamanmu. Yang kedua, saya senang dengan Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar. Jadi belajar itu pahit ya. Nggak usah di-endorse itu. Enjoyful learning, senang-senang belajar. Nggak ada itu. Belajar itu memang pahit dan berat. Ada saatnya juga bermain. Karena itu barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. It is to act with yesterday's logic. Kata Peter Drucker, bahaya yang sangat besar itu bukanlah turbulensi yang terjadi sekarang. Kelaparan, kemiskinan, bukan itu. Tidak, hidupnya bukan itu. Tapi cara kita merespon masalah itu. Menggunakan masa lalu. Kalau peta Halu Oleo, kampus Halu Oleo dipakai peta tahun baru berdiri, lalu sekarang dilihat, pasti akan berbeda. Orang akan bingung. Jadi jangan pakai peta tahun 70 untuk melihat keadaan sekarang. Kemudian kata ini sudah saya sampaikan tadi. Once you stop learning, you start dying. Tapi dari semua ini, yang paling saya suka adalah ini. Charles Darwin. It is not the strongest of the species that survive. Bukanlah yang paling pintar dan yang paling kuat akan survive di muka bumi ini. Tetapi one most responsive to change. Mereka-mereka yang mau berubah. Mereka-mereka yang mau bertransformasi. Luar biasa ini pilihan Halu Oleo. Jadi yang akan survive nanti, mereka yang mau bertransformasi. Itulah saya kira yang bisa mengantarkan kita menjadi bangsa yang lebih beradab, sejajar atau melebihi peradaban bangsa-bangsa lain. Transformasi. Kata kuncinya harus transformasi. Begitu Pak Moderator, kurang lebih saya mohon maaf. Dan izin saya Pak Moderator,